kader-kader jenengan sepertinya itu juga banyak yang dari ASN. dari ASN. Iya. Mas Hadi tak titipno Gus Ipul tapi Iya. satu periode aja. Memang kita bagian dari strategi untuk Oh, itu. iya. Iya. Ini kayaknya menarik ya, Kota Pasuruan kayaknya memang Golkar sudah punya calon kuat. Kalau dilihat-lihat ini kan sudah mulai berpasangan ya Golkar. Ada Mas Adi ya yang Iya. sedang didorong oleh teman-teman Golkar ya untuk maju di Pilwali nanti. Itu. Mas Adi ini kolaborasinya kan sama Sama PKB. PKB ini kayaknya sudah berkoalisi kan. Jadi Oh, Golkar kayaknya menyatu ini dengan PKB. dengan PKB. Kalau di kemarin sempat berseberangan, Ya, di pemilu kali ini mereka iso jalan bareng gitu. Saya agak penasaran sih sebenarnya dengan iya. apa yang kemudian bikin PKB dan Golkar ini bisa bergandengan. Tapi dua-duanya sebenarnya kan iso ngusung dewe kan, ngusung dewe. Bisa. Maksudnya Golkar iso ngusung dewe, PKB juga iso ngusung dewe karena dua-duanya memang kalau disebut ya partai yang dapat kursi lumayan dalam artian Golkar kalau tidak salah 9 ya. 9. Mungkin terbanyak kedua ya kayaknya ya. Yang mana? Yang Golkar. Loh, Kayaknya ya. Golkarnya. Golkarnya. Ah. Golkar justru kursinya dia perolehan nomor 1 kan. Nomor 1. Jadi ini Nyalip PKB. nyalip PKB. Tadi ini luar biasa ini. Kayaknya perlu kok iso kumur-kumur Golkar unggul ini. Siapa yang berperan? Siapa yang berperan nih kok tumben ini Pasuruan ya. Pasuruan Biasa sama ini basisnya hijau. ya hijau, PKB kok nomor Kudeta. Nah, Kudeta. kudeta posisi ya. Siapa di baliknya? Nah, ini Golkar. Terus kok tiba-tiba rukun ini juga. Nah, PKB bisa berkoalisi. Kayaknya ada di baliknya ini. Jadi mereka kan juga punya apa bahasanya ya? Punya potensi. Bahasanya ketua DPRD periode ini ini juga orang Golkar ya. Yang periode ke depan. Iya, Yang terpilih otomatis. ini. Iya, otomatis karena peraih kursi terbanyak. 2024 2009 ketua DPRD ini dari orang Golkar. Golkar. Saya punya tamu nih, Pak. Dari mana, Pak? Dari Golkar. Oh, iya lah. Bentar lagi datang tamunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu spesial kita ini. Terima kasih. Pak Toyib. Alhamdulillah. Bang Ini Toyib pulang ini. Baik. Pak Toyib ini Pak yang bau rekso bau rekso DPD Golkar. DPD Golkar Kota Pasuruan. Alhamdulillah. Istimewa ini. Dulu kopi aja lurus sih, Pak. Pak Muhammad Toyib, selamat datang. Terima kasih. Iya, terima kasih, Mas. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol. Ngerasan. Siap. Rasan-rasan. Alhamdulillah. Rasan-rasan politik. Rasan-rasan. Rasan artinya insya Allah dipanjang umur. Ya, Ya kalau iya. memang kita hadir. Sing dirasani, Pak. Sing panjang. Alhamdulillah. Iya. Termasuk Pak panjang Toyib umur. tadi dirasani. Mudah-mudahan semuanya. Soalnya ternyata kita kan ngerasani tadi itu kaitannya dengan kok iso tiba-tiba Cerita sukses Golkar. Golkar yang kemudian Nah, Golkar senyalip PKB. Sopo ini sing mbau rekso Golkar kemudian selama beberapa waktu cukup lama ya Golkar tidak menjadi partai pemenang ya di kota. Sudah Iya. cukup lama Pak. Hampir tidak pernah. Hampir tidak pernah. Selama 25 tahun. lo Iya. suwe Pak. Oh, berarti pernah dulu masih zaman Orde Baru. Oh, Orde Baru itu masih itu nggak pernah kayaknya. Iya, belum pernah Golkar menang di kota itu. Menang di kota. Iya. Zaman Nggak Orde ada. Baru. Karena tiga partai itu P3. P3, Iya, P3. iya, PDI, PDI sama Golkar. Kita selalu di bawah. Iya. Nah, P3 dulu. P3 pernah, iya. P3 iya. pernah. Terus yang khususnya PDI ini yang merajai di kota dulu kan PDI. Iya, setelah itu baru pecah-pecah itu. Alhamdulillah Golkar mulai berkiprah di Kota Pasuruan dengan perjalanan yang mungkin sangat ya melelahkan. Saya kan ya. Iya. Karena mungkin pemilu yang kemarin itu rasanya ya apa Pak Toyib? Iya. Pemilu serentak 2024. Pemilu serentak 2024 memang itu pertarungan politik yang sangat brutal. Oh, Iya. brutal ya? Iya, sangat brutal. Tapi apapun bentuknya, karena kita sebagai partai tua lah,
yang sudah artinya sudah berbagai macam tantangan yang kita lakukan. Ya, alhamdulillah Golkar masih bisa menempatkan posisi. Iya. Bahkan nyalek. Iya. PKB yang sebelumnya partai pemenang kan di kota. Ya, memang selama 25 tahun, 5 kali pemilu, itu PKB selalu berjaya, ya. Tidak pernah kalah, ya. Selalu menjadi pemenang pemilu. Saudara muda. Saudara muda, ya. Tapi memang kultur kan, ya, kultur masyarakat Kota Pasuruan, daerah Agamis, yang intinya bahwa PKB ini kan notabene partai religi, ya, partai yang mungkin pecahan dari partai NU dulu, ya, yang notabene geopolitiknya sangat kental, ya. Kalau Golkar kan partai artinya natural, partai terbuka, ya, mungkin itu. Pak Thoyib di DPD Golkar sejak tahun berapa? Saya masuk di struktural partai itu tahun 2017. 2017. Setelah saya keluar dari PNS. Jadi Pak Lurah dulu ya? Dulu prosesnya memang agak panjang saya di PNS itu. Jadi mulai dari kepala desa. Kepala desa itu dulu PNS ya? Bukan, pilihan rakyat. Statusnya dulu desa, belum kelurahan? Desa belum, karena tahun 98 itu statusnya ada berapa, di kota ini ada berapa desa, Mas Yan. Terus 2023 baru ada perubahan status desa menjadi kelurahan. Secara otomatis waktu itu. 2003. 2002 akhir, cuma pelantikannya 2003. Jadi Pak Kades langsung jadi lurah? Iya, gak langsung jadi lurah, PLD dulu. PLD, CPNS, karena CPNS kan nggak bisa memposisikan menjadi lurah. Waktu itu saya PLD sekretaris dulu, setelah proses definitif sekretaris, baru PLD lurah. Setelah PLD lurah, terkait dengan regulasinya, prosesnya, lalu baru statusnya lurah. Ya, setelah lurah mungkin ya bisa bergeser kemana-mana. Dari sisi umur, kalau jalur normal gitu masih bisa, Pak? Masih, waktu itu saya masih muda, 33 tahun. Iya, kan waktu aturannya kan 40 tahun dulu diangkat jadi PNS itu. Iya. Jadi bisa, iya. Setelah pensiun itu kemudian aktif di partai. Jadi memang waktu itu secara tidak sengaja saya itu ya masuk di partai itu 2017 saya mengundurkan diri dari PNS. Waktu itu saya dinas terakhir di Sparpora. Waktu itu saya kasih pariwisata. Mungkin sesuai dengan sempat pindah. Iya. Saya punya kolam renang, mungkin sama Pak Wali ini basicnya orang artinya bisnisnya di dunia wisata. Akhirnya saya ditaruh dikasih pariwisata di Sparpora. Sempat cuma keliling-keliling. Iya, saya itu rasanya nggak nyaman karena saya orang lapangan yang selalu beradaptasi dengan masyarakat, dengan lingkungan dan sebagainya. Saya nggak bisa kerja, ya karena narasi saya, pikiran saya selalu berhubungan dengan masyarakat. Akhirnya saya nggak nyaman, mau pensiun dini ditolak karena masa kerjanya PNS-nya 17 tahun, yang kepala desa 3 tahun, jadi nggak masuk masa kerja yang kepala desa karena pejabat politik kan, kepala desa. Akhirnya terpaksa saya nggak mau makan gaji buta. Ya, akhirnya dengan kekuatan makan gaji melihat. Iya, kekuatan keyakinan bahwa saya meskipun gak jadi PNS saya bisa makan, gitu. Langsung ganti surat, langsung pensiun ganti. Dini. Bukan, berhenti dengan terhormat. Iya. Karena saya merasa nggak nyaman. Pensiun dini ditolak karena masa kerja tadi itu 17 tahun kan. Ya. Persyaratan minimal kan 20 tahun. Ya, 20 tahun, usia 50 tahun. Iya. Saya masuk usia 50 tahun, masuk, tapi masa kerjanya masih kurang 20 tahun. Akhirnya terpaksa karena rasa ketidaknyamanan, rasa artinya nggak pas lah dengan tugas saya. Akhirnya saya berkira untuk mengundurkan diri dari PNS. Sanggulnya sakit. Berarti nggak ada pensiunan ya? Nggak ada. Langsung saya berhenti. Tanggal 1 nggak bayaran. Mas dua kolam renang ya, Pak? Sudah. Iya, alhamdulillah. Sama oleh lu angkat ke kolam, Pak. Iya. Namanya rezeki disyukuri ya. Akhirnya juga ada ketertarikan. Karena ini saya lihat memang Golkar punya strategi khusus ya. Nggak tahu ya, memang apakah karena memang basicnya dia memang partai yang
notabene selalu ada di pemerintahan. Iya. Termasuk saya lihat birokrat, Iya. kader-kader pengusaha Iya. pegawai, pengusaha ini begitu. kader-kader jenengan sepertinya itu juga banyak yang Dari ASN. dari ASN. Iya. Jadi gini, memang waktu itu 2017 tertarik dengan Golkar, itu partai yang terbuka dan partai yang tidak identitas, dan siapapun bisa menempati posisi, ya tidak melihat itu siapa yang punya, yang penting punya prestasi, yang punya integritas, yang penting punya potensi. Akhirnya ya banyak partai-partai malah Potensi masuk. apa ini Pak? Potensi duitnya untuk bantu Kalau partai, potensi masuk apa? politik itu ya semua hampir lah, ya termasuk yang jenengan sampaikan gak enak nanti. Kudu duwe akeh. Iya, salah satunya lah. Apalagi 2024 Wah, anjur-anjur. kopernya kurang kadel kan. Iya. Kan kebetulan saya tahu beberapa, misalkan ada Pak Teguh ya, mantan lurah Bogan. Ya, Kemudian ada mantan Kapolsek Purwosari Pak Bambang Pak Pujiono. Bambang Pujiono, Pak Tampi mantan Kapolsek juga. Rata-rata Sempat nyalek juga tuh mereka. dalam Sempat nyalek juga kan di Pak Heri nyalek ya belum beruntung. Hmm. Ya, Pak terus Teguh, Pak Teguh gak pernah nyalek. oh enggak nyalek. Nggak pernah, ya cuma dia memposisikan di struktur aja, belum bagian adminnya di partai, ya tapi untuk nyalek nggak pernah. Oh, nggak Iya. pernah. Berarti caleg yang notabene basicnya kayak Pak Thoyib dulu, mantan ASN dan sebagainya, Iya. banyak enggak kemarin? Enggak. Sebagian aja. Sebagian. Iya. Sebagian Iya. berapa persen, Bang? Sekitar ya kalau yang dari nyalek itu cuma 5% lah. 5%. Sisanya pengusaha yang banyak duitnya berarti. Iya, Tapi Pak. ya minimal kemarin itu kita pengkaderan itu memang pas, ada yang dari ASN, ada yang dari TNI, ada yang dari Polri, ya ada juga dari pengusaha, ya rata-rata seperti itu. Tapi rata-rata yang sukses itu ya dari pengusaha. Nah, cocok kan berarti? Iya, Artinya strategi yang dilakukan oleh ketua DPD untuk menempatkan caleg-calegnya itu kan rata-rata sesuai dengan kemampuan tempur. sesuai dengan kemampuan tempur. Cocok. Itu kuncinya, Pak. Iya, iya. Hanya alutsista ya. Selain ini berarti kan sudah terjawab Pak ya, satu Iya. ya, meskipun itu tidak bisa dibahasakan secara Iya. langsung tapi ini bahasanya sudah dapat. Iya. Oleh Nah, Songo ini Iya, jerakan-jerakan kembali kabeh. pada Ya. hitohnya masing-masing. Nah, Jadi gitu. kembali kepada kemampuan tempurnya masing-masing. Tempurnya, 2024 tempurnya kayak gitu. Iya, kita Brutal Partai ya. Golkar memang bagaimana kita itu membangun sebuah komunikasi politik, komunikasi sosial, komunikasi religi. Ini kita bangun semuanya Iya, dari betul. semua sektor, semua bidang, sehingga kita mau masuk kemana enak, itu melenggang. Ya, Yang kita- nomor 2 Pak, ini Iya. kayaknya ada efek pilpres enggak kemarin dirasakan juga? Ya sebagian lah, sebagian. Karena kita punya ketum yang punya peranan tinggi Ya. terhadap pilpres, Ya. ya. Bahkan strateginya awalnya itu meragukan, Betul. tapi ternyata endingnya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya, efeknya justru partai yang mengusung, ya pengusung Pengusung capres, Capres. justru malah nggak baik. Ya seperti yang jadi ini kan otomatis kan partainya justru nggak semakin naik, ya justru semakin turun. Justru kotel efeknya di Golkar. Iya. Wah, kutil efek. Kalau bahasa kutil Kotel efek. efek, kotel efek itu ya, Ya, ya artinya efek efeknya, bawaan. ya efek bawaan dari ini. Ya, memang kita diuntungkan kemarin. Sangat kita diuntungkan. Alhamdulillah bisa berimbas mulai dari pusat sampai di tingkat bawah. Ya. Dan yang diuntungkan itu pas ketuanya Pak Thoyib. Amin. Itu mungkin faktor keberuntungan. Tapi ya partai itu tidak ada faktor keberuntungan. Semuanya berkat perjuangan. Ya, semua dari elemen, dari struktur yang paling bawah sampai yang paling atas. Ini harus linier. Nggak bisa Nah, saya atas. tertarik dengan pernyataan Pak Thoyib Iya. tadi yang pemilu paling brutal. Iya. Apa itu, Pak? Pemilu yang Sebrutal paling apa brutal. yang bikin kemudian Ya, Pak Thoyib artinya brutalnya itu ya semua yang melakukan itu ya panjenengan tahu lah, paham di lapangan seperti apa. Ya, semua melakukan ambisi-ambisi untuk kemenangan berbagai macam cara. Ya, bahkan bantai-bantaian lah antara partai dan partai. Bahkan untuk- internal iya, pun. ambisi untuk kemenangan. Bahkan di internal pun ya seperti itu. Ya, sehingga ya mungkin ya di lapangan terjadi seperti itu. Ya. Ya akhirnya
dikesannya di pemilu 2024 ini brutal. Brutal. Tapi ya kita masih diuntungkan. Di waktu yang pemilu brutal ini kita masih punya keuntungan. Ya keuntungan hasil perjuangan-perjuangan kita yang sudah mulai kita pupuk dari dini, melakukan pendekatan emosional, program-program yang menyentuh rakyat melalui pemerintahan, melalui kegiatan sosial, ini sudah kita siapkan. Bahkan kita melakukan pendekatan-pendekatan dengan tokoh-tokoh agama, ya tokoh-tokoh religi, sehingga kita mengkolaborasi dengan itu, sehingga Golkar di pemilu 2024 terwujud sesuai dengan cita-cita kita. Ya memang Dan memang targetnya di pemilu kemarin Golkar target. iya, karena ngapunten saya muda terpilih jadi ketua partai. Itu ada instruksi dari DPD provinsi. Siapapun yang terpilih jadi ketua DPD pemilu ya legislatif 2024 kalau targetnya tidak sesuai atau kursinya turun harus mengundurkan diri. Ini merupakan tanda tangan fakta integritasnya. Waktu itu targetnya hanya nambah atau sampai menang? Ya, kita otomatis Ya, paling yang nggak menang turun, Pak, pemilu, tapi yang sebagai penandatangan Fakta fakta integritas. integritas hanya nambah. Jangan sampai turun. Tapi menang itu adalah bonus kelebihan. Bonus kelebihan. Ya. Tapi karena persaingan dengan partai besar di kota kita nggak jauh, antara 8 sama 7. Dan selisih suaranya nggak jauh. Cuman selisih satu Sehingga kursi ya? iya, saya Sama punya Pak ya? Tahun kemarin satu kursi selisihnya? satu kursi, kita Ya. di bawah, PKB di atas. Cuma dengan bekal itu kita ya belajar strategi mulai dari jauh, sudah kita bangun sebuah strategi bagaimana nanti di pemilu 24 ini cita-cita kita itu terwujud. Alhamdulillah ya dengan kerja keras, dengan semua keluarga besar Partai Golkar mulai dari jajaran, pengurus pleno, pengurus Pingcam, Pimkel itu bergerak semua, termasuk hasta karyanya juga bergerak semua. Ini sangat luar biasa, kolektif kolegial. Ya, di samping diuntungkan kotileteknya dari Pilpres, kita punya kekuatan khusus. Betul. Memang kerja politik di kota nggak mudah, Mas. Memang kita harus bisa membaca kekuatan lawan, ya. Karena kota Pasuruan ini kecil, ya, dan dinamika politiknya keras. Mulai pemilu, mulai berapapun. Meskipun saya baru masuk 2017, tapi saya sudah punya pengalaman sebelumnya, jadi relawannya partai, relawannya pilkada dan sebagainya. Dari pengalaman itulah kita di saat dipercaya jadi nakodanya partai itu, kita punya bekal bagaimana partai ini yang saya nakoda ini bisa mencapai puncak kemenangan. Alhamdulillah kita ditakdirkan 2024 ini jadi pemenang pemilu. Ya, luar biasa. Dari beberapa faktor tadi, apa yang menurut Pak Toyo dengan kontribusi paling besar yang kemudian bikin Golkar menang bisa mencapai situasi seperti sekarang? Jadi kontribusi besar Pemilihan caleg sebagai tangan panjang Golkar untuk mendulang suara atau memang secara strategi itu semuanya, tidak hanya faktor caleg aja, kesulitan partai, kinerja partai, iya, kinerja anggota fraksi yang lama, ini kita kolaborasi semuanya. Tidak hanya caleg yang kita kirim kemarin, tapi ada bangunan-bangunan kekuatan politik yang sudah kita bangun mulai awal. Iya, ya kebetulan di dalam pengkaderan untuk caleg ini memang kita siapkan bagaimana nanti mereka menjadi petarung-petarung yang handal sesuai dengan daya tempurnya masing-masing wilayah, wilayah dapilnya. Alhamdulillah tepat. Sampai ada salah satu caleg yang notabene saya pindah ke Purworejo demi untuk menyelamatkan dari kader terbaik ini di wilayah lain dan di wilayah lain, di dapil lain, tapi tetap berkibar, bahkan suaranya akan naik. Nah ini bagian dari strategi. Karena setiap dapil kita nggak sama, bagaimana strategi politik yang kita terapkan di situ. Beda ya, sesuai dengan kultur masyarakatnya. Iya, kultur masyarakat di Bogor seperti ini, Purworejo seperti ini, Panggung seperti ini, Gading seperti ini. Ini kita sudah punya bahan-bahan untuk bagian strategi. Di Gading seneng mayoran, di Purworejo senengane mentan. Bentar. Betul. Mantap. Nah, Pak Toyib, ini yang menarik kemudian ya, setelah mengalami kemenangan di pemilu kemarin legislatif, tiba-tiba saja partai punya sikap yang cukup cepat saya pikir untuk menentukan calonnya. Ya, meskipun itu hak menjadi hak prerogatif dari parpol. Tiba-tiba yang kemarin diusung bersama teman-teman yang lain koalisi
ngusung sendiri, termasuk soal sosok wakil wali kota yang hari ini aktif Mas Adi tiba-tiba dibawa untuk bertarung dan menariknya lagi moro-moro iso gandeng PKB. Apakah ini termasuk komunikasi di bawah atau ini sampai nawatona dari DPP ini? Tapi sebelum itu Pak, sebelum pertanyaan Mas Yogi, memang Mas Adi dari awal didesain untuk hari ini. Iya. Ketika mendampingi Gus Ipul. Siap. Jadi gini Mas. Partai Golkar itu punya strategi yang tidak instan. Strategi tempur. Iya, kita menempatkan kader terbaik kita itu tidak instan. Kenapa tidak instan? Kita mulai masuk rakerdah DPD Kota Pasuruan itu sudah menyampaikan ikrar kita DPD Partai Golkar Kota Pasuruan menyampaikan bahwa nantinya di pilkada mengusung tunggal Mas Adi Wibowo. Artinya membangun elektabilitas itu diawali mulai dari tidak datangnya tiba-tiba pada saat mau kontestasi pilkada baru kita cari kader tidak, tapi dari kita persiapan dari awal-awal supaya kita punya strategi untuk membangun elektabilitasnya kader yang kita usung nanti. Makanya ya kalau awal kita bawa Mas Adi ya notabene panjenengan sudah tahu lah Mas Adi seperti apa karena beliaunya ini kan masih belum begitu dikenal oleh warga Kota Pasuruan. Bagaimana supaya beliau dikenal oleh masyarakat Kota Pasuruan? Ya kita masukkan dulu pasangan yang terkuat dulu, membangun dari dengan ini dari itu. Makanya itu bagian dari strategis. Karena kalau kita awal memasang Mas Adi kalah, otomatis akan jatuh sudah. Tapi karena kita punya strategi untuk kita tempelkan orang yang punya figur tokoh politik yang memang sudah notabene elektabilitas yang dikenal secara nasional, otomatis ini. Nah, disitulah sampai saya waktu rakerdah menyampaikan fakta integritas saya, kalau sampai nanti calon wali kota pilkada 2024 selain Mas Adi saya akan mengundurkan diri. Nah, itu bagian dari komitmen saya supaya nggak pindah pandangan. Kalau kita pindah pandangan, pecah strategi kita. Artinya dari awal Golkar memang hanya ngasih satu tiket untuk Mas. Kalau Gus Ipul bukan bergening itu, tapi untuk yang 2024 memang kita sudah menjadikan bagian dari komitmen kita untuk mengusung Mas Adi. Kalau yang awal kita hanya mengikuti, yang penting membangun kekuatan politik meskipun kita wakil tidak apa-apa. Tapi untuk langkah selanjutnya kita nggak mau sudah. Iya. Itu sudah sekali. Sudah sejak awal ya. Sudah sejak awal. Itu tahun berapa udah ada fakta integritas itu jangan? Kita 2000 insya Allah. Awal kali pasangan berarti. Oh, untuk pasangan sama Gus Ipul. Oh enggak. Artinya dari awal memang misalkan misalkan kami gitu kemudian ya wis tahun ngarep Mas Adi tak titipno Gus Ipul tapi memang satu periode aja. Nanti periode kedua kita awali bagian dari strategi. Tapi periode selanjutnya tak tinggal Gus Ipul. Dari awal kita tinggal. Artinya kita sudah cukup membangun sebuah elektabilitasnya kader terbaik kita yang sudah punya kekuatan disusul kekuatan partai. Artinya untuk barangkali di 2024 tanpa kita berpasangan dengan dijadi N2 pun enggak usah karena partai kita sudah besar, partai pemenang kita sudah 5 tahun, sudah elektabilitasnya bagus, lah buat apa? Sudah punya pengalaman di pemerintahan, di birokrasi, di masyarakat, ya sudah, ya simulasi sudah harus menang. Itu. Kemudian saya menganalogikan misalkan anggaplah ini Gus Ipul sopir yang sudah begitu mahir, sementara Mas Adi ini masih belajar nyopir. Jadi Gus Ipul dulu yang nyopir, Mas Adi di samping. Nanti kalau sudah mahir, ya sudah biar Mas Adi yang bawa kendaraan. Seperti itu berarti. Iya, jadi memang semua proses. Berarti Gus Ipul sopir saya Bang. Drivernya, nakodanya. Jadi memang politik itu semua proses. Kita nggak bisa datang tiba-tiba, kekuatan kita datang tiba-tiba. Tapi semua dengan proses. Dan proses harus kita lalui dengan komitmen, dengan kerja-kerja politik. Ya itulah yang harus kita lakukan. Dan waktunya ada. Ya, target kita itu ada waktunya. Tidak serta-merta kita punya kekuatan partai. Waktu itu sebenarnya Golkar
7 kursi ya sebenarnya bisa mengusung satu Waktu. pasangan karena 7 kursi itu sudah masuk Sudah bisa. persyaratan. Betul. Tapi kenapa kita harus mencari pasangan yang lebih elektabilitas lebih bagus dan sudah pengalaman dan sebagainya? Yaitu karena ini dongkleng. Mau bertarung Cari untuk menang. strategi. Wah, Ya. akhirnya alhamdulillah lah semua proses yang kita lalui, strategi yang kita lalui terwujud. Ya, Dan terwujud. PKB hari ini juga ikut berkoalisi, malahan yang saya membayangkan PKB kan bisa mengusung sendiri sebenarnya itu. Iya. Gimana komunikasinya itu? Apakah ada deal politik khusus itu Sempet untuk ngobrol dulu dengan Ya memang gini. Sipul gitu. Oh, kalau untuk Gus Ipul enggak ya? Sudah ya sebenarnya saya nggak tahu sih ya untuk sikap-sikap Gus Ipul seperti apa. belum pernah ada komunikasi. Sebenarnya ya ada, tapi semua orang itu kan dalam hal konteks politik itu kan nggak semudah itu menyampaikan dengan ya vulgar dan sebagainya. Ada strategi khusus lah. Ya kita hargai lah beliaunya seorang tokoh yang punya strategi khusus. Tapi dalam arti kita kontak pada partai kita nggak usah bingung dengan partai lain atau caleg lain. Yang penting kalau kita mampu, kenapa? Karena kita partai itu pastilah punya ambisi, punya target. Ya kalau sudah target itu kita sudah memenuhi syarat dan bisa diperoleh, ya kita berangkat sendiri dong. Gitu. Harus meskipun tantangan yang berat harus kita hadapi. Termasuk PKB, mereka mau karena memang targetnya untuk wakil wali kota, sehingga kemudian ayo monggo gitu kan. Iya, jadi gini, memang Golkar tidak arogan dalam arti memenangkan kontestasi pemilu legislatif kemarin. Ya, kita masih terbuka mementingkan ke depan 5 tahun ke depan supaya kita itu berharap dengan partai-partai lain itu bergandeng tangan untuk membangun sebuah cita-cita kita bersama membangun kota Pasuruan. Dan kalau kita tidak terlalu berseberangan, insya Allah akan kondusif, tidak terjadi oposisi dan sebagainya. Ini memang prinsip Golkar. Apalagi kalau misalnya nanti jadi melawan bumbung kosong, misalnya katakanlah gitu. Ya, kalau itu memungkinkan nggak itu, Bang? saya belum tahu. Belum tahu. Karena politik dinamis, setiap detik injury time pun bisa berubah. Komunikasi awal dengan PKB dimulai dari mana? Ya, kita berbicara. Ya, Kan face to face, ada komunikasi. Yang memulai dari Golkar. Golkar. Dari Golkar. Ya, kita berpikir ke depan lah. Ya, kita tetap menjaga kondisivitas keamanan wilayah. Karena siapapun wali kotanya, kalau diganggu dengan oposisi-oposisi, ini akan tidak stabil jalannya pemerintahan. Loh kan, kita sama-sama orang Kota Pasuruan melihat kronologis tahun-tahun sebelumnya. Iya, artinya kalau partai ini selalu berseberangan, ini pemerintahan kan tidak nyaman, tidak kondusif dan sebagainya. Dan melaksanakan visi misinya wali kota terpilih ini kadang-kala terganggu sibuk dengan lawan politik, artinya tidak sibuk membangun gitu. Ini Golkar berarti yang membuka jalan untuk rujuk. Iya, saya tidak arogan, Golkar tidak arogan. Golkar ingin bergandeng tangan menyatukan visi misi demi untuk masyarakat Kota Pasuruan. Iya, ini yang lebih utama, menyelamatkan dulu. Untuk urusan lain-lain, pastilah partai itu punya ego tersendiri, punya ambisi tersendiri. Tapi ambisi ini yang penting tidak meninggalkan kewajiban kita terhadap masyarakat. Wajar lah. Hari ini yang sudah berkoalisi termasuk PKB, kalau PKB otomatis ya. PKB, Ini sudah Nasdem. resmi ya, rekomendasinya Nasdem sudah ya. sama-sama turun. Jadi gini, Sama terakhir ada partai lain yang mungkin ya sudah memang sekarang ini yang fix yang sudah jelas yang kita lihat rekomnya, yang sudah berpasangan itu adalah 3 partai. 1 PKB, kedua Golkar, ketiga Nasdem. Yang lainnya masih berbentuk surat tugas. Surat tugas itu dinamis. Oh ya. Ya masih loncat-loncat. iya, benar. Dan surat tugas hanya memberi tugas untuk menjalin komunikasi. Surat tugasnya ke siapa? Ke Mas Adi ya? Ya rata-rata dengan Mas Adi. Dari siapa saja? P3? Ya P3. Surat tugas ke Mas Adi Surat juga? tugas ke Mas Adi. Terus PKS mungkin saya nggak tahu seperti apa. PKS Yang penting, belum ya? Sudah? Ya sudah surat tugasnya ke Mas Adi. Entah itu proses rekomnya seperti apa belum tahu. Terus Hanura juga seperti itu. Surat tugas Iya, juga? Surat tugas. Gerindra belum. Oh, Gerindra belum. PAN juga belum. PAN belum. Ya itu hanya komunikasi politik aja. Ya. Ya tapi surat tugas belum diserahkan kepada kita. Tapi seorang politisi Golkar yang sudah pengen menang, harapannya mereka
menyatu jadi satu sehingga nggak ada lawan berat untuk dikomunikasikan atau dibiarkan komunikasinya? Jadi kita menghargai sebuah keputusan partai masing-masing. Selama kita Golkar ini selama ini kita bangun komunikasi politik dengan baik dengan partai-partai lain, tidak membatasi siapapun, mari ayo bergandeng tangan dengan Golkar. Golkar meskipun jadi pemenang pemilu, tapi tetap tidak egois. Tapi ada Pak yang kemudian Golkar dengan PKB ini sudah clear, sudah final ya? Final, surat Yang rekom dengan sudah turun PKB semua kan? yang Kalau pasangan dengan PKB sudah final karena Final. rekomnya sudah Sudah turun turun. pasangan. pasangan Iya. sudah final ya? Iya. Nah, sebelum di tahap final ini ada tidak yang kemudian partai lain Gerindra atau partai yang lain kemudian menyodorkan nama atau ngajak koalisi? Ya ada tapi ya Sebelum final. belum fit ya karena berbentuk surat tugas. Ya. Jadi kalau surat tugas ini kan nggak bisa mas. Artinya masih dinamis, suatu waktu bisa berubah. Tugas itu adalah untuk dikasih tugas untuk membangun sebuah komunikasi, dengan calon-calon lain, ya itu. Jadi Sebagai Dan Golkar tidak orang partai membantu memberi- prosesnya Mas Adi secara otomatis kan? Kenapa buru-buru kemudian Golkar ini kan masih lama itu prosesnya. Partai lain juga mungkin masih berhitung mencari figur yang pas gitu. PKB kemudian dengan Golkar dalam tanda kutip masih ini cepet-cepet ayo dan geraben aja. Gak kan tanda kutip ini dalam tanda kutip orang dalam orang luar. Ayo sedang Kader asli bukan kader asli kita gitu. nih. Tanda kutip ini Pak. iya, jadi gini. Oh gak patoye pae gitu. Kita punya komitmen di partai. Kita sesuai dengan keputusan. Iya. Golkar itu sangat menghargai sebuah keputusan ya di dalam rapat rakerda maupun ya dan juga kita patuh tegak lurus terhadap partai. Jadi kalau ada apa-apa kita tidak goyang karena kita punya pegangan. Yang kedua, kenapa tiba-tiba dengan PKB? Memang kita bagian dari strategi untuk itu, iya. bagian dari strategi. Kita kalau bisa ikut kontestasi pemilu itu menang itu tanpa harus kerja keras dan sebagainya, dan tidak terjadi konflik setelah pemilu dan sebagainya. Itu bagian dari kita. Ya, semua partai ya punyalah target seperti itu. Tapi yang lebih utama bagaimana partai ini bisa membawa aspirasi masyarakat, karena suara itu, kekuatan itu datangnya dari masyarakat. Itu yang lebih utama, tidak egonya menang, saya naik dewe, harus menjalankan visi-visinya partai dengan tegak lurus tanpa menghiraukan dengan kultur masalah dan sebagainya, tidak seperti itu. Dengan PKB ini ya memang ya ini Golkar hanya tadi yang sampaikan awal, tidak mau pemilu kada maupun kontestasi pemilu ini menjadi kota tidak aman. Ya, kita harus bergandeng Sibuk dengan tangan. lawan-lawan politik. Sibuk dengan persaing-persaing politik, ya jelas sudah. Ya, jenengan tahu kan Kota Pasuruan seperti apa, Ya. dan historisnya punya semua sejarah. kepala daerah itu hampir di Kota Pasuruan rawan dengan itu. Makanya ini saya tidak mau dikala Partai Golkar berkuasa ini bagaimana membangun sebuah komunikasi politik dengan santun, lebih prioritaskan kepentingan masyarakat, kenyamanan dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Pendaftaran mulai bulan depan ya? Pendaftaran tanggal 27, 28, 29 tinggal milih nanti harinya apa? Agustus. Nggih. Nah, sampai jelang itu kan sampai hari ini belum muncul figur yang lain. Ambu-ambu nih, satu-satunya kan musuh bumbung kosong. Iya. Oh, kalau itu sih saya belum tahu sih. Tapi kita konsentrasi membangun sebuah komunikasi politik dengan partai-partai. Kalau toh memang itu terjadi seperti itu, ya walam lah. Itu bagian dari dinamika politik. Ya siap Iya. saja gitu ya kan. Iya, tapi tiba-tiba Gus Ipul diusung partai. Loh itu ya, kita welcome. Oh. Karena welcome, tidak ada apa. Ya kita Iya, iya. di Siap, partai politik kita menjadi komitmen Partai Golkar dengan partai koalisi kita. Apapun yang terjadi, kalau sudah kita punya komitmen ya kita hadapi. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lah bumbung Bukan, kosong. artinya Malah oke kan lah itu. kalau itu Peluang menangnya kan tinggi peluang tuh, Pak, menang ya? tinggi, tapi kita pengen tahu yang mau dijanjikan calonnya Golkar untuk Kota Pasuruan ke depan ini apa? Oh ya, jadi gini, kita sudah punya visi misi lah, ya. Artinya Golkar punya visi misi untuk ke depan, kalau memang ditakdirkan dalam kontestasi pilkada ini menang, terutama melanjutkan
program-program yang sebelumnya, periode yang kemarin, yang sudah baik dipertahankan jadi baik, yang kurang baik ya dibenahi menjadi baik. Itu. Berarti selama ini komunikasi Golkar dengan Gus Ipul Ya biasa-biasa aja. biasa ya. aja. Ya biasa-biasa aja. Jarang barangkali sempat Gus, ngapunten sing sekarang kalau tak melampah ya be. Ya paling tidak komunikasi bahasa Mungkin bahasa kayak ngoten lah, sempat apa? kan kayak itu. Saya kira gak sejauh itu. ada Ya, bahasa tapi kan Gus Ipul juga tahu kan bahwa kita pada saat rakerda ya kita membuat suatu komitmen fakta integritas seperti itu. Ya jauh-jauh hari kan sudah tahu ya, karena partai itu tidak ada komitmen sampai mati ya, karena dinamis ya, meskipun kita seiring sejalan sejoli ya berpasangan di satu periode, belum tentu periode berikutnya nggak tabrakan ya, tapi yang penting kita sama-sama membangun sebuah komitmen. Emang Gus Ipul enggak ada rasa-rasa nyalon lagi ya? Golkar tahu itu? Waduh, belum tahu saya. Selama ini ya biasa-biasa aja. Gitu. Yang penting beliaunya juga sebagai wali kota yang sangat luar biasa, membawa perubahan Kota Pasuruan yang lebih baik lah. Ya meskipun tanda kutip belum selesai, dan memang periodenya kan berkurang, tapi sudah membuat satu perubahan yang sangat signifikan lah. Ya sudah bagus. Ya tinggal PR-nya wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ya harus toh. Ya Gus Ipul seperti ini yang nanti yang melanjutkan, kok nggak ada perubahan ya. Ya otomatis lah menjadi Tapi pertimbangan. secara pribadi harapannya ya ojo nyalon mana Gus saiki. Gitu. Nggak perlu saya sampaikan. Iya iya. Tapi ya semua partai itu mengharapkan terkait dengan kontestasi pilkada, kita nggak ketemu calon-calon yang kuat. Ya, Iya. karena elektabilitasnya sendiri memang di beberapa survei internal ya di Iya. Indonesia Gus Ipul juga masih tinggi gitu. Oh ya pasti loh. Masih Iya, karena beliau selama menjabat Surveinya ini kita kan. juga Kenapa? Ya. sebagian masih menghendaki Gus itu. Ipul maju lagi Iya, gitu. iya. Ya itu dinamika politik lah. Ya meskipun dia baik dan sebagainya. Tapi sepurane gak diusung Iya, maneh tapi Gus nang Golkar. tapi kan partai kan punya kader tersendiri. Di saat kita sudah mampu mengusung partai kita sendiri dan punya target kemenangan, ya kenapa tidak kader sendiri? Ya, karena kalau kader sendiri secara otomatis lah ya jelas loyalitasnya terhadap partai, ya. Dan kinerjanya juga tahu. Berarti Gus Ya. Ipul kurang loyal. Loh, menurut saya ya saya nggak tahu sih tolak ukurnya loyal seperti apa. Yang penting kinerjanya Gus Ipul untuk Kota Pasuruan baik, itu aja. Betul. Kalau untuk partai itu kita ya Soal meskipun bilang baik, tapi partai kita juga punya jago yang intinya punya target seperti itu. Ya mudah-mudahan lebih baik lah gitu ya. Nggih, Ya, nggih. itu sudah bisa nyetir sendiri. Iya. Bahasa-bahasa orang parlemen ini. Ya 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 ya. Tapi ya. pandangan-pandangan fraksi di setiap paripurna baik ya. Ya alhamdulillah kita selama di pemerintahan periode yang kemarin itu kita tidak pernah memberikan satu keputusan yang menolak terkait dengan hasil paripurna. Semuanya kita menyetujui, cuma dengan catatan-catatan. Catatan yang paling banyak. Ya, Maksudnya catatan. yang DPR sehingga kemudian Ya, sampean Mas Hadi sing saiki gitu Iya. kan apa? catatannya nggak sebegitu. Program yang kurang baik, tolong disempurnakan. Itu aja. Menjadi catatan-catatan. Mungkin aspirasi masyarakat yang belum terrealisasikan, monggo segera dilaksanakan. Itu aja. Gitu Iya, catatan-catatannya itu. Iya. Terkait dengan program-program yang sudah dilakukan, mungkin catatannya itu. Kalau catatan sama nggak oleh nyalon mana, sama ganti ki juga. Sing enak lo komunikasi deh. Pastilah. ya. Ya. Kan Kita- tanda kutip kan itu juga termasuk Partai itu bagian. mengusung salah satu calon, pastilah diharapkan satu komitmen terhadap partai yang mengusung, pastilah. Ya. Itu kalau partai kita tidak punya kader. Tapi di saat partai kita punya kader, apapun yang dilakukan oleh kader yang kita usung apapun calon yang kita usung bukan kader, ya secara otomatis ya masih ada rasa timbang dan sebagainya. Kepingin kadernya sendiri gitu. Iya. Ya. Nah ini yang terakhir mungkin Pak. Ini, Siap. Kayaknya kamu udah untuk ngelak gitu. Hahaha. Ge. Tapi gak anu jadi kan, gak modot gitu.
Napa Tidak itu? ngerokok. Boten. Oh, Memang ngopi boten. Nggih. Oh, enggak juga. Boten. Dulu. Dulu nggak pernah, saya nggak pernah ngopi, nggak pernah ngerokok karena saya berangkat dari olahragawan kan, Oh, dari iya. pemain bola, olahraga, ya. Makanya iso nggawe kolam. Lo itu Lah iki rokokan tok guys, oke kolam. nggih, bagian dari komitmen. Bikin kolam itu bukan karena saya itu membangun sebuah kolam untuk wisata sebenarnya. Saya itu rasa miris waktu itu saya jadi ketua PRSI-nya renang, ketua cabur renang, ketua caburnya selam. Tapi Kota Pasuruan nggak punya punya kolam renang. Oh ya. Saya punya tanggung jawab moral terhadap atlet-atlet kita yang potensi harus latihan ke Surabaya, latihan ke Malang, bahkan sampai saya nginep-nginep di dekat kolam ngantarkan atlet-atlet ini. Akhirnya saya punya inisiatif, saya punya rezeki, wis supaya nggak wira-wiri ke sana, wis babano wis tak bikinkan kolam untuk atlet kita. Alhamdulillah ya dengan kita berikan fasilitas itu ya atlet-atlet kita sudah berkembang lah artinya. Tapi ini kan swasta, jaringan sendiri kan? Bukan Iya, punyanya lah ini saya Pemprov. punya target, harusnya ya Tahun depan harus paling tidak. Masih Ya. jalan tuh Pak kolamnya sampai sekarang. jalan Itu Di nggak mana? di petaunan. Itu nggak bisa. Tahunan kalau ada tidak- kolam renang. Tidak di parlemen kasih dok untuk posisi penganggaran bikin kolam renang nanti pemerintah. Makanya itu harus paling tidak Pak Thoyib harus ada di posisi yang tepat gitu kan. Iya. Nanti ini calon ketua dewan. Jadi gini, Gimana kalau soal calon ketua dewan? kalau Ada kemarin seleksi ya? Bukan seleksi ya bahasanya. Bocoran-bocoran siapa? penjaringan dalam, Bocoran-bocoran untuk jadi Ketua. untuk bocoran nggak ada. Mas. Kita itu proporsional, kita mengikuti sesuai dengan regulasinya di partai. Jadi Siapapun memang yang tadi ditunjuk syarat ya. minimal tadi Suara sudah saya terbanyak. sampaikan. Kita nggak bisa menyebutkan bocoran-bocoran dan tidak bisa sudah ada menunjuk. pakemnya. Bisa ada pakemnya. Memang murni itu adalah penilaian dari DPD provinsi maupun DPP yang punya kebijakan, yang punya aturan seperti itu, yang menjalankan aturan lah. Beda dengan partai-partai lain seperti apa saya nggak tahu. Yang penting Golkar seperti itu. Iya. Ya. Biasanya kan ada yang caleg terpilih yang peraih suara paling banyak. Itu salah satu kriteria. Iya. Jadi dulu saya pernah 2019 itu kan saya nggak pernah kan caleg Golkar dapat 3.119 mungkin ya. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya hanya 800, 1.200. Tapi karena saya sebelum satu periode ya harus menyadari keputusan partai. Iya. Ya harus dikasihkan orang yang sudah satu periode. Tapi akan jadi pertanyaan banyak orang misalnya gini, ketua DPD Golkar yang merupakan kandidat ketua DPRD Kota Pasuruan kok tidak jadi ketua DPRD Kota Pasuruan? Ya apa nanti gitu kan? Jadi gini, itu memang banyak terjadi di daerah-daerah lain lah. Ada? Ada. Iya. Ketua DPD-nya Tidak jadi ketua DPRD. Jadi ketua Iya, iya. Mungkin punya kemampuan khusus di DPRD. Tadi kembali lagi, Pak, terkait dengan murid-muridnya ketua DPD Oh, enggak. reshuffle lah. ya kita punya ukuran yang di atas lah. Iya. Jadi kita Tapi harus sudah siap ya sebagai kader. Oh siap. Siap. Siap keputusan tegak lurus mengambil keputusan partai. Kita enggak terlalu saya kan awal sudah sampaikan, saya itu ambisi, tapi bukan ambisi untuk menduduki posisi. Tapi ambisi bagaimana saya ambisi untuk di saat saya dipercaya dapat amanah partai, bagaimana partai bisa menjadi partai penguasa, partai besar dan sebagainya. Itu akan yang menjadi catatan nanti sampai nanti kan ya artinya menjadi sejarah ya. Iya. Itu bagi saya tidak terlalu ambisi. Yang penting saya buat sejarah baru lah untuk Partai Golkar. Itu yang menjadi kenangan. Iya, iya. Jadi ketua DPRD secara baru gitu ya. Oh, Jangan selesaikan semua nih visi-visinya. oh, enggak. Itu keputusan partai lah. Oh, siap. Tadi kembali kepada kolam renang. Iya. Ya, sebenarnya waktu itu sudah saya keras lah untuk menyampaikan aspirasi dari Yang di parlemen. di belakang GOR itu kan sudah ada tanah yang disiapkan untuk sarana olahraga renang. Tapi sampai saat ini karena kemampuan APBD dan sebagainya, mungkin untuk kebutuhan yang lainnya, karena dipandang kolam renang itu mempunyai operasional yang sangat tinggi, ya untuk biaya operasionalnya dan distribusinya sangat kecil. Ya, tapi di sudut dari pembinaan olahraga memang berkewajiban setiap daerah berkewajiban
untuk memberikan fasilitas bagi cabur-cabur yang ada di kota. Tapi dengan kemampuan anggaran Kota Pasuruan, panjenengan tahu sendirilah, setiap tahun kita ributkan untuk mengatur masalah anggaran dengan anggaran yang terbatas sekali, kebutuhan kita yang sangat besar sekali, sehingga mungkin tertunda untuk urusan itu. Kami tetap komitmen, ya. Tapi sebenarnya kalau kolam renang swasta itu tidak ada masalah. Yang penting dari andil dari pemerintah ini tetap memberikan kontribusi besar, mungkin disewakan atau diberikan anggaran dan sebagainya, sehingga bisa cabur itu bisa berjalan. Itu hanya mungkin bagian dari strategi aja untuk itu. Iya. Tapi yang paling pas memang layaknya ya punya kolam renang dong. Artinya punya stadion, punya ini dikala ada event-event porprov, kita bisa jadi tuan rumah. Ya, karena apapun itu juga menambah PAD-nya kota. Ya, kita kedatangan tamu dari mana-mana, mungkin bisa mengembangkan UMKM dan sebagainya itu. Ya, saya juga punya klub sepak bola, punya renang, punya futsal, ya memang banyak lah. Ya. Iya. Banyak pemilih. Nah, Ya, itu. siap. Ya. Terima kasih Pak Ya. Tayyip. Kayaknya obrolan kita nanti akan Matur nuwun. lanjut Sehat-sehat lagi. terus. Iya, saya sangat terima. Setelah pelantikan. Iya, saya terima kasih Siap. diundang ke sini bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang di sini, terutama Wah. panjenengan berdua yang memberikan wawasan tentang saya terkait dengan mantap. kewajiban-kewajiban saya. Ya. Mudah-mudahan tetap jaya lah Warta Promo ini. Siap, Ya, terima kasih. tetap di hatinya masyarakat, Matur bisa nuwun. memberikan corongnya masyarakat yang begitu bagus, yang bisa difahami dengan masyarakat. Harapannya tetap jaya, mudah-mudahan jaya. Siap. Ya, siap.